Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam kenal dan selamat datang di perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Ibu Lutfiana Dwi Mayasari yang akan membimbing kalian di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk 1 semester ke depan. Baik, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya kita belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, dan membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Apa tujuannya? Dengan demikian, kita akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Kali ini kita akan membahas 5 subpokok bahasan. Yang pertama adalah tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian alasan mengapa sih diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita juga akan menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kemudian argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Baik, sebenarnya apa sih arti penting pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, untuk melihat sebenarnya penting nggak sih pendidikan kewarganegaraan, karena kita ini dari kecil ya, bahkan dari SD, SMP, SMA kita terus belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, ternyata mata pelajaran semacam ini tidak hanya di Indonesia aja, tapi di beberapa negara juga menerapkan mata pelajaran yang serupa. Contohnya, di USA mereka mengajarkan materi civic education. Kemudian di UK mereka mengajarkan tentang citizenship education. Kemudian di Timur Tengah mereka memiliki Ta'limatul Muwatonah wa Tarbiyatul Watoniyah. Kemudian di New Zealand mereka punya social studies. Kemudian di Hongaria mereka memiliki people and society, dan masih ada beberapa negara lagi yang menerapkan mata pelajaran serupa. Nah, sebenarnya adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara itu menunjukkan bahwa memang setiap negara itu penting untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakatnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan pendidikan kewarganegaraan ini tentunya adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan memiliki dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah mencintai tanah airnya, tentunya dia akan punya keinginan untuk mengembangkan negaranya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika seseorang tinggal di suatu negara tapi tidak mencintai negaranya, maka yang ada dia akan melakukan gerakan-gerakan yang bisa merugikan negara tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang alasan mengapa sih diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menganalisis menggunakan 3 kajian, yaitu dari segi historis, kemudian dari segi sosiologis, kemudian dari segi politis. Nah, dari segi historis, sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini muncul pada kurikulum 1975. Yang saat itu disingkat dengan nama mata pelajaran moral Pancasila, pendidikan moral Pancasila, atau disingkat dengan PMP. Nah, di tahun 1960, pendidikan kewarganegaraan ini lebih dikenal dengan civics. Dan sekarang di kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mapel di jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan di tingkat menengah SMA mereka menggunakan mata pelajaran PPKN. Nah, sedangkan di perguruan tinggi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu include di PPKN. Maka kalian nanti akan dapat pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Dari segi historisnya,
tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian dari segi sosiologis, awalnya pendidikan kewarganegaraan atau himbauan untuk cinta terhadap negara ini muncul awalnya hanya di PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan itu lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara. Seperti dalam pidato-pidato, jadi para pemimpin itu ngajak untuk mencintai negaranya lewat pidato-pidato. Selain itu juga lewat kiai-kiai di pondok pesantren juga mengajak umat untuk berjuang mempertahankan tanah air. Saat itu para kiai sering menyebutkan bahwa berjuang untuk tanah air juga bagian dari jihad. Nah, ini cara mereka untuk mengenalkan pendidikan kewarganegaraan pertama kali sebelum adanya pendidikan formal. Nah, kemudian dari segi politik, sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini sudah mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, yaitu di kurikulum 1957 gitu ya. Tapi memang belum memiliki materi yang detail dan komplit. Karena di dalamnya hanya membahas tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Karena saat itu kan masih dalam awal-awal penjajah ya. Masih banyak sering warga negara Indonesia yang sering keluar masuk Belanda atau negara lainnya. Sehingga materinya masih sangat dasar sekali. Nah, kemudian saat memasuki era Orde Baru, kurikulum sekolah itu berubah lagi. Jadi, mata kuliah atau metode yang bersifat indoktrinatif itu dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru. Yang saat itu kurikulumnya itu juga sangat berbeda sekali. Jadi memang pendidikan kewarganegaraan itu kan selalu disesuaikan dengan kondisi dan bentuk suatu negara gitu loh. Jadi secara politik doktrinnya ya disesuaikan dengan periode atau rezim siapa yang sedang memimpin gitu. Di masa Orde Baru yang indoktrinasi semuanya dihilangkan, artinya seluruhnya harus tunduk kepada negara. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman atau perubahan yang ada, maka ciri khas dari pendidikan kewarganegaraan pun juga berubah. Nah, secara historis PPKN ini memang senantiasa mengalami perubahan baik secara istilah maupun substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Sedangkan secara sosiologis, PPKN di Indonesia itu sudah mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, secara politis, PPKN di Indonesia terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Makanya setiap jenjang itu juga terus mengalami perubahan dan setiap awal periode juga mengalami perubahan. Nah, sekarang apa sih dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan? Nah, tantangan yang pertama tentunya adalah karena terjadi perubahan yang terlalu cepat, kemudian disesuaikan dengan kondisi konstitusi ini juga menjadi tantangan bagi kita, bagi pendidik maupun yang belajar pendidikan kewarganegaraan gitu loh. Bagaimanapun ya harus mengkaji kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Aturannya terus berubah, aturan pemilu dari tahun 1965 sampai pemilu yang terakhir kemarin 2019 juga terus mengalami perubahan. Artinya pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan juga harus berubah sesuai dengan perubahan undang-undang itu tadi. Termasuk status warga negara, itu kan juga peran dan fungsi warga negara itu kan sikapnya dinamis gitu ya. Jadi juga terus berubah, termasuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga terus berubah yang itu juga berimplikasi terhadap perubahan materi dalam pendidikan kewarganegaraan. Maka ini tantangan bagi kita. Jangan sampai kita belajar pendidikan kewarganegaraan di tahun 2021, tapi buku referensi kita adalah buku pendidikan kewarganegaraan di tahun 1990 umpamanya. Itu pasti tentu berubah sekali. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyamakan kurikulum ini agar sesuai dengan perkembangan iptek. Gitu. Contohnya, seandainya kita berbicara tentang aksi bela negara gitu ya.
Aksi bela negara di tahun 60 atau 70-an mungkin dengan perang gitu. Jadi ketika ada penjajah kemudian berusaha untuk merebut kemerdekaan Indonesia, kemudian kita berjuang bagaimana kita mengobarkan semangat masyarakat Indonesia agar mereka mau berjuang gitu. Nah, di tahun ini saya kira di era yang masuk ke 4.0 ini eh cara kita mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa cinta terhadap negara mungkin bisa kita gunakan sesuai dengan perkembangan iptek yang ada gitu. Contohnya dengan memanfaatkan sosial media, memanfaatkan media digital dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana cara kita mengantisipasi orang-orang atau penduduk warga negara yang berpotensi untuk melakukan makar seandainya. Kalau di tahun dulu mungkin 1960, 1970 makar itu hanya dilakukan bagi mereka yang memiliki kelompok yang kuat, kemudian mereka menggalang kekuatan untuk meruntuhkan suatu negara, meruntuhkan pemerintahan gitu ya. Tapi di masa sekarang kita bisa lihat bahwa awal kecintaan, awal ketidakcintaan seseorang terhadap negara Indonesia itu bisa jadi disebabkan karena banyaknya berita hoax, banyaknya hate speech di sosial media sehingga mengurangi kecintaan seseorang terhadap negara Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini harus kita antisipasi. Nah, kemudian eh kemudian apa pentingnya saat ini kita belajar kewarganegaraan untuk masa depan? Yang perlu kita garis bawahi bahwa nasib sebuah bangsa itu ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Maju atau tidaknya Indonesia 20 atau 10 tahun lagi yang menentukan adalah kita. Nah, salah satu cara agar kita mampu mengembangkan atau memajukan negara Indonesia adalah dengan memupuk kecintaannya terlebih dulu. Nah, agar cinta terhadap Indonesia, maka harus menguasai pendidikan kewarganegaraan dengan baik. Bagaimana hak dan kewajiban yang harus dia lakukan, apa itu integrasi nasional, apa itu wawasan Nusantara, apa itu pentingnya kita memahami bahwa Indonesia adalah multikultural dan lain sebagainya, itu semuanya akan menjadi bekal Indonesia 20 atau 30 tahun yang akan datang. Nah, kemudian urgensi yang kedua adalah efektivitas dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan ini berkaitan dengan konstitusi yang berlaku. Ini juga penting karena menjadi lucu saja kalau sampai seorang yang terdidik, mahasiswa apalagi, bahkan tidak memahami model konstitusi di negaranya sendiri atau memahami tapi yang dipahami di aturan sebelumnya gitu. Nah, sebagai masyarakat yang terdidik, yang kita memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat secara luas, maka otomatis kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi harus memahami juga bagaimana perubahan konstitusi, kenapa berubah. Contohnya, kenapa ada pilkada serentak, kenapa harus ada pertimbangan-pertimbangan pemilihan partai dalam kontestasi politik harus selalu berubah setiap periodenya. Itu kita harus memahami, tidak hanya mengikuti saja, tapi juga harus memahami dan harus mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi yang berlaku tersebut, perkembangan sosial, perkembangan masyarakat, sehingga terjadi perubahan-perubahan konstitusi sedemikian rupa. Baik anak-anak, itu masih pemanasan ya. Pemanasan untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di e-learning. Saya akhiri kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.